Aku adalah seorang ibu yang memiliki 2 orang anak, Yani dan Deka. Suamiku, Komar, adalah laki-laki pertama yang aku cintai. Walaupun aku harus kehilangan cinta dari kedua orang tuaku karena mereka tidak merestui hubunganku dengan suamiku. Tapi aku menjalankan pernikahan kami dengan sangat ikhlas. Walaupun rumah tangga kami serba kekurangan. Suamiku terus berusaha mencari rezeki untuk keluarga kami. Tapi hidup kami tetap kekurangan. Bahkan untuk makan sehari-hari saja susah. Sampai akhirnya suamiku diajak untuk melakukan pesugihan oleh seorang dukun yang bernama Prana. Aku sangat tahu suamiku. Dia adalah laki-laki yang sangat sabar dan baik dan juga mencintai keluarga kecil kami. Kondisi kami yang terjepit saat ini, anak kami yang bernama Deka sakit-sakitan. Sementara Yani, putri sulungku, terancam akan dikeluarkan dari sekolah karena tidak dapat membayar uang sekolah selama 5 bulan. Kondisi itulah yang menyebabkan suamiku mengambil jalan pintas untuk melakukan pesugihan ini. Aku juga bisa melihat mata suamiku yang begitu kosong pada saat melakukan pesugihan ini. Tidak ada lagi kehidupan di mata suamiku. Dan aku merasa malam ini adalah awal runtuhnya hati suamiku. Aku hanya dapat mengikuti apa yang suamiku katakan. Karena kami tidak mempunyai pilihan lain untuk mendapatkan uang selain melakukan pesugihan babi ngepet. Namaku Ati, dan inilah kisahku. Ibu tahu uang siapa yang ayah ambil malam ini? Aku hanya menggeleng. Tidak ada sedikit pun rasa bahagia dalam hatiku melihat uang sebanyak ini di hadapanku. Tidak seperti suamiku yang menari-nari kesenangan di depan mataku. Malam ini ayah menguras uang si Pelit Asep, Bu. Rasakan. Siapa suruh dia bersikap sombong kepada ayah. Ayah dendam sama Pak Asep, Bu. Waktu ayah mohon buat bawa angkotnya, dia malah ngusir ayah dan bilang ayah tolol karena tidak bisa ngasih uang setoran full. Sekarang rasakan. Rasakan kamu Asep. Kamu akan saya buat miskin. Kuhela nafasku dalam-dalam. Ada rasa sesak di dadaku. Ayah, lupakah ayah siapa yang memberikan kita beras beberapa bulan belakangan ini? Dan kadang juga susu Deka dan lauk pauk. Apakah ayah lupa kalau Ibu Mina, istri Pak Asep yang selalu membantu kita dalam banyak hal? Tapi aku tidak berani mengingatkan hal itu kepada suamiku. Karena suamiku pasti akan murka. Dia saat ini sedang dirasuki setan sepertinya. Karena aku merasa tidak mengenali lagi suamiku malam ini. Dia yang biasanya sangat pendiam dan sabar, tidak pernah menyakiti orang, bahkan gemar menolong orang lain, jauh dari sifat jahat. Tapi malam ini, dia sangat berubah. Ibu kok diam aja? Ibu gak senang melihat uang sebanyak ini? Senang ayah, ibu senang. Ibu bayangkan, kalau setiap hari kita dapat uang sebanyak ini, kita akan cepat kaya, Bu. Jangan lupa bayar hutang ke Tante Ika, ayah. Jangan sampai rumah ini dia sita karena kita tidak dapat membayar hutang. Pasti, Bu. Uang 100 juta yang kita pinjam dari dia untuk modal membeli kerbau dan mahar Pak Prana,
akan kita kembalikan secepatnya. Pak Prana. Nama itu selalu membuat hatiku marah apabila mendengar namanya. Karena dia, suamiku menjalankan pesugihan babi ngepet ini. Dia yang mengajak suamiku, dan dia yang menjadikan suamiku babi ngepet. Aku sangat benci kepada Pak Prana. Andai suamiku tidak pernah bertemu dengannya, pasti keadaannya tidak seperti ini. Ibu, Bu, Ibu. Ada apa, Pak? Teriak-teriak seperti orang kemalingan aja. Bapak emang kemalingan, Bu. Uang Bapak di berangkas kosong. Lihat nih. Loh, Pak, kok berangkas kita kosong? Siapa yang ambil, Pak? Ya mana Bapak tahu, Bu. Tadi malam Bapak habis masukin uang setoran anak-anak. Dan uang kita masih ada, Bu. Nih sekarang kenapa kosong gini? Dan berangkas kita nggak ada yang rusak, Bu. Jangan-jangan Jangan-jangan apa, Pak? ada tuyul nih, Bu. Ah, Bapak ada-ada aja. Tuyul dari mana? Ya buktinya uang kita hilang gitu aja, Bu. Aneh kan? Mungkin kita sedang diuji oleh Tuhan, Pak. Mungkin kita kurang sedekah. Ini keterlaluan. Bapak akan lapor ini ke RT. Biar Pak RT yang selidiki siapa yang melakukan pesugihan. Aku dan suamiku tetap menjalankan pesugihan selama 6 bulan ini. Uang yang kami dapat sangat banyak. Kami sudah dapat membayar bunga kepada Tante Ika. Dan anak-anak kami juga sudah dapat hidup dengan layak. Walau setiap sehabis melakukan ritual, air mataku selalu menetes melepas kepergian suamiku dalam sosok seekor babi. Siapa itu, Bu? Sebentar, Ibu buka pintunya ya. Aku kemudian membuka pintu rumah kami. Di depan pintu berdiri Tante Ika dan beberapa tukang pukulnya. Ya ampun, muka Tante Ika terlihat marah. Mana suamimu? Ada Tante di dalam. Siapa, Bu? Suamiku terdiam begitu melihat Tante Ika. Wajahnya pucat. Tanggal berapa ini? Iya, Tante. Ya, apa? Mana uang pelunasan yang kalian janjikan? Kami belum ada cukup uang, Tante. Baru ada sebagian. Maaf, Tante. Sebagian. Lalu sisanya? Saya minta waktu ya, Tante. Kalau boleh, saya minta waktu sampai akhir bulan ini. Minta waktu. Tidak bisa. Kalian harus keluar dari rumah ini sekarang. Kasihani kami, Tante. Kami mau tinggal di mana, Tante? Saya nggak peduli. Kosongkan rumah kalian, atau orang saya yang akan melemparkan barang-barang kalian keluar. Saya mohon, Tante. Akhir bulan akan saya lunasi. Saya akan kasih lebih ke Tante sebagai dendanya. Apa kita sanggup? Udah, diam aja, Bu. Oke. Akhir bulan saya tunggu uang sebesar 150 juta. 150 juta, Tante. Kenapa? Keberatan? Rong, Badrun, lemparkan barang-barang mereka keluar. Siap, Tante. Siap, Tante. Jangan halangin kami. Minggir gak? Kalau gue bilang minggir, minggir. Banyak gaya kalian. Minggir lu. Baik, Tante. Akhir bulan saya akan siapkan uang 150 juta. Saya janji. Ingat, jangan pernah main-main dengan saya. Bukan saja rumah kamu yang saya ambil. Tapi kalian semua bisa saya habisi kalau saya mau. Paham kalian? Paham, Tante. Saya paham. Terima kasih, Tante. Setelah Tante Ika pergi, suamiku duduk lemas di teras rumah kami. Wajahnya sangat kusut. Kemudian dia berkata,
Kita harus ke Pak Prana, Bu. Untuk apa ya? Ayah mau minta pendapatan kita dinaikkan. Ayah, Ibu nggak mau kan rumah ini diambil Tante Ika? Rumah ini pemberian orang tua ibu. Rumah yang orang tua ibu berikan sebelum kita bertemu, Bu. Apa ibu rela rumah ini diambil, Bu? suamiku benar. Rumah ini adalah pemberian papaku pada saat aku masih gadis dulu. Karena papa begitu mempunyai banyak rumah, sehingga dia memberikan anak-anaknya masing-masing satu buah rumah untuk bekal kami. Bu, Aku tersentak dari lamunanku. Dan kemudian aku menganggukkan kepalaku. Tanda aku setuju dengan kemauan suamiku. Saat ini, aku dan suamiku sudah berada di rumah Pak Prana. Orang yang sudah membuat suamiku masuk dalam lingkaran setan. Di depan mataku, duduk seorang laki-laki tua dengan wajah yang dingin memandang kami berdua. Ada apa, Komar? begini Pak. Apa bisa saya minta naik pendapatan saya, Pak? Maksud kamu? Pendapatan saya pada saat saya pesugihan, Pak. Saya merasa tidak cukup, Pak, untuk memenuhi kebutuhan saya. Bisa. Tapi syaratnya berat, Mar. Berat, Pak. Syaratnya apa, Pak? Pak Prana terdiam. Dia memandang suamiku dengan tajam. Kemudian Pak Prana berkata, Komar, ini bukan main-main. Kalau kamu memang mau mendapatkan lebih banyak hasil pesugihanmu, berarti tumbalnya pun berbeda dengan yang sekarang. Baik, Pak. Tidak masalah. Berapa kerbau, Pak? 2, 3? Bukan kerbau, Jadi, nyawa manusia. aku dan suamiku saling berpandangan. Nyawa? Apalagi ini? Lemas aku mendengarnya. nyawa manusia, Pak. Ya, tiap 6 bulan sekali, kamu harus memberikan 1 nyawa manusia kepada Tuhan kita. Dan orang itu harus orang yang kamu kenal dan orang yang berada di sekeliling kamu. Aku menutup mulutku dengan tanganku. Ini sudah keterlaluan. Ini sudah mengerikan. Apa tidak bisa tumbal yang lain, Pak? Kamu pikir ini pasar yang bisa kamu tawar-tawar, ha? Kalau kamu gak mau, ya gak apa. Toh kamu yang datang ke sini dan minta naik penghasilan. Ya kan? Apa saya yang harus membunuh orang itu, Pak? Gak perlu. Kamu cukup kasih nama lengkap dan rambut dari orang itu. Selanjutnya, itu menjadi urusan kamu. Rambut? Benar, mudah kan? Aku memandang wajah suamiku dan melalui mataku, aku berusaha menyampaikan bahwa aku tidak setuju dengan sepakatan gila ini. Tapi suamiku seperti asik dengan pikirannya sendiri. Baik, Pak. Saya setuju. Ingin rasanya aku menyelesaikan kegilaan ini. Tumbal nyawa. Orang terdekat. Bagaimana mungkin suamiku bisa menyetujui hal ini? Sungguh biadab kesepakatan ini. Saya akan jelaskan. Pada tanggal 23 bulan ini, tumbal pertamamu sudah harus kamu berikan kepada Tuan Buto Haji. Kemudian setelah itu, setiap 6 bulan sekali, kalian harus memberikan 1 nama tumbal untuk Tuan Buto Haji. Seperti yang sudah saya katakan tadi, cukup nama lengkap dan rambut dari tumbal kamu itu. Jangan coba mengelabui kami, karena pada akhirnya kami akan tahu kalau kalian berbohong. Setiap setelah kalian memberikan tumbal, maka uang yang akan kalian dapat akan semakin banyak dan banyak. Apabila
kamu tidak bisa memberikan tumbal pada waktu yang telah ditentukan, yaitu setiap tanggal 23 di bulan ke-6 dan 12 setelah ini, maka nyawa kamu yang akan menjadi penggantinya. Paham, Komar? Kulihat suamiku terdiam. Wajahnya tegang mendengar kata-kata Pak Prana. Sambil menggaruk-garuk kepalanya, kemudian dia berkata, Baik Pak, saya pastikan kalau saya akan memberikan tumbal tepat waktu. apa pantangannya kali ini, Pak? Dan sampai kapan kami harus memberikan tumbal nyawa kepada Tuan Buto Aji? Pak Prana terdiam. Dia kemudian meminta kami mendekat dan dia membisikkan kami sesuatu. Aku dan suamiku berpandangan setelah mendengar apa yang Pak Prana bisikan kepada kami. Sudah mengerti? Baik, kalau semua sudah setuju dan mengerti, sekarang kita akan melakukan ritual untuk menempelkan mantra pada diri kamu, Komar. Dan sebagai pengikat perjanjian baru dengan Tuan kita, Komar. Suamiku mengangguk. Pak Prana kemudian mengajak kami ke belakang rumahnya. Bergetar hatiku melangkahkan kakiku menuju belakang rumah Pak Prana. Di tempat inilah kami melakukan ritual pertama kali 6 bulan yang lalu. Di tempat inilah awal dari kehancuran hidup kami. Pak Prana kemudian duduk di sebuah batu sambil membaca mantra. Matanya terpejam, mulutnya komat kamit dan suaranya semakin lama semakin keras. Sampai akhirnya Hadir, Tuan. Buto Aji, sosok yang selalu dipanggil Tuan oleh suamiku dan Pak Prana, muncul diiringi asap sangat tebal. Walau aku sudah beberapa kali melihat sosok ini, tapi tetap saja selalu ada rasa ngeri menyelimuti hatiku. Sudah siap semua, Prana? Sudah, Tuan. Bagus. Komar, apa kamu sudah paham dengan perjanjian baru kita? Paham Tuan, dan saya sudah tidak sabar melakukannya Tuan. Kamu memang abdiku yang setia. Aku akan membuatmu kaya raya, Komar. Prana, lakukan ritualnya. Pak Prana berdiri dan berjalan mendekati suamiku. Kulihat Pak Prana mengeluarkan sebilah belati dari balik bajunya. Dia menarik tangan suamiku. Suamiku mau diapakan ini? Bapak mau apa? Diam kamu. Jangan banyak bicara. Ikuti saja ritual ini, Hati. Wajah suamiku sangat ketakutan. Pak Prana memegang tangan suamiku. Kemudian dia mengarahkan belatinya ke tangan suamiku. Dan dia mengiris tangan suamiku pelan-pelan. Aduh, saya mau diapakan Pak? Pak Prana tidak memperdulikan teriakan suamiku. Kemudian Pak Prana mengambil sebuah tempurung kelapa dan membiarkan darah suamiku mengalir ke dalam tempurung kelapa itu. Mulut Pak Prana terus komat kamit membaca sesuatu. Tiba-tiba dia menghentikan mantranya dan berjalan perlahan menuju Buto Aji berdiri. Diserahkannya tempurung kelapa itu kepada Buto Aji. Dan astaga, Buto Aji meminum darah suamiku. Darahmu sudah mengalir di tubuh Tuan Buto Aji, Komar. Artinya, kamu adalah pengabdi Tuan Buto Aji dengan perjanjian baru. Komar, ingat apa yang harus kamu lakukan. Bawakan saya tumbal yang segar.
Saya tunggu, Komar. Kalau kamu sampai mangkir, kamu tahu apa akibatnya. Paham kamu, Komar? Suamiku sangat gelisah dari pagi. Dia sudah harus menyerahkan tumbal kepada Buto Aji. Tumbal nyawa pertamanya. Sekarang ini, aku lebih memilih diam. Sudah tidak ada lagi semangat hidup dari dalam diriku. Aku seperti mayat hidup yang menjalankan kehidupan ini dengan terpaksa. Kalau saja aku tidak ingat akan kedua anakku, aku pasti sudah pergi meninggalkan kegilaan ini. Ayah sudah tahu siapa yang akan ayah tumbalkan, Bu. Gemetar rasanya badanku mendengar kata-kata suamiku yang begitu dingin dan tidak berperasaan. Siapa ayah? Udah, kamu lihat aja hasilnya nanti. Siapa ayah? Udah, lihat aja nanti ah. Siapapun dia adalah orang malang yang kita korbankan untuk kesenangan kita ya. Tutup mulut kamu. Suamiku menamparku. Seumur hidupku bersama dia, tidak pernah dia berlaku kasar kepadaku. Air mataku menetes dengan deras. Pukul ibu ayah, pukul ibu. Kalau perlu bunuh ibu sekalian, biar ayah puas. Jadikan ibu tumbal ayah, biar ayah puas. Mana suamiku yang dulu, yang penuh kasih sayang kepada keluarganya. Kemana sosok yang selalu aku banggakan kepada semua orang? Kenapa ayah? Kenapa ayah sekarang jadi begini? Ayah sekarang menjadi tamak, serakah, dan ayah sekarang menjadi kejam. Hentikan kegilaan ini ayah. Ibu sudah tidak sanggup. Aku bilang diam kamu. Tidak ada yang bisa melawan perintahku. Lakukan saja apa yang aku perintahkan ke kamu. Suatu hari nanti kamu akan berterima kasih kepadaku begitu harta kita melimpah. Ngerti nggak? Tangisanku sama sekali tidak membuat suamiku bergeming dari kemarahannya. Dia tampak dingin. Wajahnya penuh kebengisan. Aku sangat merindukan suamiku yang dulu. Ayah pergi dulu. Kamu jangan macam-macam. Ingat, Tuan Buto Aji akan selalu mengawasi kamu, Bu. Camkan itu. Suamiku kemudian keluar rumah. Entah mau pergi kemana dia. Aku hanya dapat menangis sambil memeluk Deka yang sedang tidur di pangkuanku. Maafkan ibu, sayang. Ibu tidak dapat berbuat apa-apa. Tumben malam ini sepi sekali. Mana gerimis lagi. Si Komar kok belum juga datang ya? Padahal dia kan tugas ronda sama saya malam ini. Tadi dia ke rumah saya sebentar. Terus bilang kalau mau ada urusan dulu malam ini. Tapi sampai sekarang belum kelihatan batang hidungnya. Payah banget dah si Komar. Siapa itu? Mar, itu kamu Mar. Mar, jangan bercanda ah. Mar, jangan nakut-nakutin gitu Mar. Hari sudah larut malam. Suamiku belum pulang juga. Aku menunggunya dengan perasaan cemas. Tiba-tiba,
terdengar suara orang menggedor pintu rumah kami. Segera aku membuka pintu dan Istriku yang cantik belum tidur. Pasti menunggu aku ya. Kamu memang istri setia. suamiku pulang dalam keadaan mabuk. Sejak kapan suamiku minum minuman keras seperti ini? Aku makin tidak mengenali suamiku. Dia sama sekali tidak pernah minum minuman keras. Tapi sekarang Aku sudah bereskan semua, Bu. Aman. Kita aman. Tuan Buto Aji sangat senang malam ini, Bu. Ayah kenapa, Bu? Tuan Buto Aji itu siapa, Bu? astaga Yani, anak perempuanku sudah berdiri di depan pintu kamarnya. Dia pasti mendengar ocehan ayahnya yang cukup keras suaranya. Tuan Buto Aji itu, dia itu... Sudah ayah, sekarang ayo kita ke kamar. Ibu, kenapa ibu menutup mulut ayah? Tuan Buto Aji siapa sih, Bu? Bukan siapa-siapa nak. Dia majikan ayahmu. Iya, dia majikan ayahmu. Majikan. Emang ayah kerja di mana, Bu? Ibu, kepala ayah sakit. Panas banget, Bu. Ayah mabuk. Ayah ngapain sih mabuk? Ayah tidak mabuk, cantik. Ayah cuma minum sedikit. Ada ayah, baru punya uang sedikit aja udah banyak gaya, pakai mabuk lagi. Diam kamu anak kecil. Tidak usah banyak komentar. Mau ayah tampar kamu, ha? Ayah jangan ayah. Yani, sudah kamu masuk ke kamar ya nak. Biar ibu yang mengurus ayah. Malam ini, lagi-lagi air mataku mengalir dengan deras. Aku menatap suamiku yang tertidur dengan pulas. Ayah, apa semua ini salah ibu? Andai ibu tidak memaksa ayah untuk mencari uang, mungkin ini tidak terjadi. Bu, ibu, buka pintu, Bu. Astaga, aku terbangun dari tidurku. Suara Yani mengetuk pintu kamarku dengan cukup keras. Aku ketiduran. Kulihat suamiku masih tertidur dengan nyenyak. Aku bergegas membuka pintu. Ada apa Yani? Orang-orang, Bu. Orang-orang berlarian di depan rumah kita. Katanya ada yang mati, Bu, di pos ronda. Siapa? Gak tahu, Bu. Ayo, Bu, kita lihat. Sambil menggendong Deka, aku berlari keluar rumah kami. Benar kata Yani, banyak orang berlarian menuju arah pos ronda yang tidak jauh dari rumah kami. Pak Asep, siapa yang meninggal, Pak? Si Kirun, dia meninggal di pos ronda, Ti. Pak Kirun? Perasaanku langsung tidak enak. Aku segera mengikuti Pak Asep berlari ke arah pos ronda. Sesampainya di pos ronda, aku menutup mulutku dan menahan teriakanku. Pak Kirun! Benar kata Pak Asep. Pak Kirun tewas dengan mengenaskan. Matanya melotot dan mulutnya terbuka seperti orang menahan sakit. Dan lidahnya menjulur keluar. Juga tangannya pun ada di lehernya. Seperti orang tercekik. Kirun gak wajar ini matinya. Betul Pak, seperti ada yang mencekik Kirun. Itu maksud saya. Tapi siapa? Biar polisi saja Pak yang menanganinya. Bahaya ini kalau benar-benar Kirun mati dibunuh. Sudah tidak aman berarti kampung ini.
Aku hanya dapat terdiam mendengar percakapan Pak Asep dengan beberapa warga. Aku bergegas mengajak Yani pulang. Ada banyak hal yang ingin aku tanyakan kepada suamiku. Di tengah jalan, aku berkata kepada Yani, "Yani, ajak adikmu main ke rumah Bu Yayan dulu ya. Ada yang ibu mau bicarakan dengan ayahmu. Pulanglah selepas asar ya nak." Yani menganggukkan kepalanya. Kemudian dia mengambil Deka dari gendonganku. Dan aku melangkahkan kakiku dengan cepat menuju rumahku. Sesampai di rumah, kulihat suamiku sedang duduk termenung di pinggir tempat tidur kami. Wajahnya sangat kusut. Dia memandangku. "Pak Kirun meninggal, Ayah." Suamiku menutup wajahnya dan dia menangis. "Ayah tahu bagaimana Pak Kirun meninggal?" Matanya terbelalak dan mulutnya terbuka seperti kesakitan dan ketakutan. Lidahnya pun terjulur keluar, Ayah. Orang kampung bilang Pak Kirun meninggal dengan tidak wajar karena melihat kondisi mayat Pak Kirun. Apa Ayah yang melakukannya? Jawab Ayah, apa Ayah yang melakukannya? Pak Kirun meninggal dalam keadaan tercekik. Apa Ayah yang menjadikan dia tumbal? Jawab Ayah, jawab. Ayah kejam. Pak Kirun itu sahabat Ayah. Pak Kirun itu orang baik. Ia sangat baik. Kenapa Pak Kirun, Ayah? Ayah kejam. Suamiku menangis meraung-raung. Dia seperti sedang menyesali sesuatu. Aku mendekati suamiku. Dia kemudian memelukku dengan erat sambil terus menangis. Perasaanku campur aduk saat ini. Antara kasihan, benci, dan muak melihat suamiku. Sejak kematian Pak Kirun, hasil dari pesugihan kami luar biasa. Entah suamiku mendapat korban dari mana. Yang pasti, kami sudah dapat membayar hutang kami ke Tante Ika. Masih ingat dalam pikiranku, wajah curiga dari Tante Ika pada saat kami membayar pelunasan hutang kami ke dia. Dapat uang dari mana kamu? Merampok? Atau piara tuyul? Apa urusan tante? Mau dapat uang dari mana kek? Yang penting saya bisa membayar uang yang tante minta. Sekarang kembalikan sertifikat rumah kami. Sombong. Mulai saat ini saya tidak mau lagi berurusan dengan kamu. Saya tidak akan menginjakkan kaki saya ke sini lagi. Tidak akan. Begitulah yang Tante Ika ucapkan kepada kami. Dia bertanya dengan penuh kecurigaan. Dan benar kata Tante Ika. Suamiku sekarang berubah menjadi sangat sombong. Uang kami memang saat ini sangat banyak. Tapi apakah aku bahagia? Sama sekali tidak. Suamiku benar-benar berubah. Dia sering mabuk dan sangat kasar kepada kami. Kepada anak-anak pun, suamiku berubah menjadi kasar. Yani sering mengeluh kepadaku jika ayahnya kasar kepadanya. Dan Deka selalu menanyakan kemana ayahnya pergi. Karena sekarang Deka sudah mulai besar dan ayahnya sangat sibuk. Niat suamiku di awal melakukan pesugihan ini adalah untuk membahagiakan keluarganya. Tapi apa kenyataannya sekarang? Kami sama sekali tidak bahagia. Selama 2 tahun ini, kami terus melakukan pesugihan. Dan bulan ini, kami harus kembali memberikan 1 nyawa lagi sebagai tumbal pesugihan kami. Dan seperti biasa, kulihat suamiku begitu tegang wajahnya apabila saat pemberian tumbal tiba.
Seharian ini dia mondar-mandir dengan gelisah. Tak lama kemudian suamiku berkata, Ayah mau pergi ke tukang cukur dulu ya, Bu? rambut ayah kan belum panjang. Baru dicukur 2 minggu lalu kan ya? Ah, berisik. Ayah pergi dulu. Iya ayah, hati-hati. Sore harinya, suamiku pulang dengan wajah berseri-seri. Dan dia dengan kegirangan berkata, Nanti malam ayah mau menggasak uang Pak Asep lagi, Bu. Dia habis jual tanahnya kepada orang kota untuk pembangunan pasar. Siapkan semuanya, Bu. iya ayah. Itu ayah bawa apa? Rambut, Bu. Rambut? Rambut siapa ya? Tidak perlu tahu kamu. Ya ampun, suamiku mengambil rambut siapa? Siapa yang akan ditumbalkan kali ini? Setelah banyak korban yang meninggal tidak wajar di kampung ini, dan aku sangat yakin bahwa mereka adalah korban tumbal dari suamiku. Walaupun suamiku tidak pernah mengakuinya. Sebelum kita ritual, ayah mau ke rumah Pak Prana dulu. Ibu siapkan saja semua. Begitu ayah kembali, kita langsung melakukan ritual kita. Kita akan dapat banyak uang, Bu, malam ini. Tumben Bapak dari tadi bercermin terus. Bapak ganteng nggak, Bu? Habis cukur rambut nih Bapak, Bu. Ganteng dong. Makin ganteng dengan rambut baru Bapak itu. Bisa aja kamu ngerayu Bapak. Mentang-mentang Bapak lagi banyak uang ya. Tahu aja kamu kalau Bapak habis dapat bayaran tanah kita. Hehehe, enggak lah. Bu, tadi di tukang cukur, Bapak ketemu Komar. Oh, dia cukur rambut juga toh Pak. Itu yang Bapak heran. Rambut dia masih pendek, Bu. Belum waktunya buat dia cukur lagi dengan rambut sependek itu. Terus, dia hanya duduk-duduk aja. Pas Bapak sedang telepon-teleponan dengan pembeli tanah kita, dia sesekali melirik-melirik ke arah Bapak, Bu. Ya sudah, biarkan saja Pak. Gak usah dipikirkan. Ayo kita tidur Pak. Sudah malam. Iya, Bu. Bapak periksa pintu dulu. Bunyi apa itu? Mungkin perasaanku saja. Ngantuk sekali saya. Setelah melayat Pak Asep, yang lagi-lagi meninggal dengan kondisi yang mengenaskan, sama seperti Pak Kirun dan beberapa warga lainnya, aku mampir di warung Pok Inah untuk berbelanja. Di saat aku sedang berbelanja, aku melihat ada centeng Tante Ika sedang minum kopi di pojok warung. Dan aku mendengar mereka bercakap-cakap. Kasihan ya Pak Asep. Udah uangnya hilang. Terus mati nggak wajar gitu. Iya, mirip seperti si Kirun, Jaka, Bu Harun, dan yang lainnya. Matinya pada serem-serem gitu. Kayak dicekek. Yang gue bingung, kok uangnya Pak Asep hilang juga ya Drun? Banyak lagi. Kalau tuyul nggak mungkin sebanyak itu. Ini jangan-jangan ada babi ngepet di kampung kita Drun. Waduh, ngeri banget Rong. Uang majikan kita kan banyak. Kalau sampai diembat juga sama tuh babi gimana ya? Ya berarti kita harus jaga bener-bener Drun. Drun, lo lihat deh. Itu si Komar belanja banyak banget Drun. Dapat uang dari mana coba itu? Iya Rong, gue juga heran. Kok dia bisa lunasin gitu ya utang-utangnya ke bos kita? Padahal kan banyak. Dan lo tahu nggak?
Kalau semua orang-orang tajir di perumahan seberang kampung kita, banyak yang hilang duitnya. Jangan-jangan, Maksud lu, si Komar ngepet Drun? ya mungkin aja sih Rong. Dia kan kerjanya nggak jelas, tapi kok uangnya banyak ya, ya kan? Bener juga Drun. Apa kita awasi aja ya? Betul Rong, kita harus waspada nih. Dadaku terasa sesak. Warga mulai curiga dengan suamiku. Segera aku membayar belanjaanku, dan ketika aku melewati Pak Ronggo dan Pak Badrun, aku menundukkan kepalaku. Tak sanggup aku melihat wajah mereka. Suami lu ngepet ya? Woi, enak banget ya yang hidupnya sadar ngepet. Aku mempercepat langkahku. Sesampai di rumah, aku segera menemui suamiku. Kulihat dia sedang sibuk menghitung uang-uangnya. Ayah, tadi ibu belanja ke warung Pok Inah. Di sana, warga membicarakan ayah. Mereka mulai curiga kalau kita sedang melakukan pesugihan, ayah. Atau kita hentikan saja ya pesugihan ini. Dan kita kembali hidup tenang. Apa kamu tidak bosan berkata seperti itu, Bu? Kamu sudah tahu jawaban saya. Tidak. Kamu sudah tahu apa yang akan terjadi kalau saya berkhianat kepada Tuan Buto Aji. Jangan pancing amarah aku, Bu. Lalu siapa yang membunuh Pak Asep? Ayah kan? Suamiku mendekatiku dan menarik rambutku. Kemudian dengan suara yang penuh amarah, dia berkata, Ini terakhir kamu menuduh saya membunuh orang-orang itu ya. Kamu diam. Lakukan saja tugasmu. Saya sudah memenuhi semua kebutuhanmu. Jadi, tidak usah banyak bicara. aku hanya dapat pasrah. Aku hanya bisa menjalankan sisa hidup ini dengan penuh ketakutan. Suamiku masuk ke dalam kamar dengan marah. Hari ini, kami seperti biasa melakukan pesugihan babi ngepet. Wajah suamiku sangat marah. Dia menendangi semua barang yang ada di dalam kamar ini. Ayah, kenapa? Mereka brengsek, Bu. Mereka berjaga di setiap sudut perumahan itu. Mereka mengadakan ronda dengan ketat. Ayah tidak bisa melanjutkan pesugihan, Bu. Karena ayah bisa ketahuan kalau ayah lanjutkan malam ini. Brengsek! Ibu kan sudah bilang, mereka sudah curiga kalau ada babi ngepet di perumahan itu, ayah. Brengsek! Untuk sementara, kita stop dulu saja, ayah, pesugihan ini. Sampai semuanya tenang. Ya mau gak mau memang seperti itu, Bu. Saat ini, suamiku tidak berani melakukan pesugihan lagi. Karena beberapa kali, air di dalam baskom bergerak dengan cepat. Begitu juga lilin yang aku jaga. Aku sampai harus meniup lilin itu agar suamiku selamat. Dan sejak itu, suamiku belum lagi mau melakukan pesugihannya. Mungkin dia takut akan ketahuan warga. Warga juga sudah mulai menjauhi kami. Setiap kami bertemu dengan mereka, mereka seperti menghindar. Mereka tidak mau lagi berbicara kepada kami. Bahkan Yani dan Deka tidak diperkenankan untuk bermain lagi di rumah Bu Yayan. Mereka seperti ketakutan apabila dekat-dekat dengan kami. Suamiku juga makin uring-uringan karena dia makin sulit mendapatkan mangsa. Dan beberapa waktu lagi, kami sudah harus memberikan tumbal nyawa kepada Buto Aji untuk kesekian kalinya. Suamiku sempat mengeluh. Saat ini, dia sangat kebingungan mencari tumbal selanjutnya. Karena sudah tidak ada lagi yang mau berbicara kepadanya. Sudah tidak ada lagi yang mau berdekatan dengannya. Sehingga, untuk mengambil rambut korbannya, sudah tentu bukan hal yang mudah. Dan sejak itu, suamiku lebih sering berada di rumah.
Dia saat ini lebih sering bermain dengan Deka, memandikan Deka, memakaikan pakaiannya, dan menyisir rambutnya. Sering aku melihat suamiku memeluk Deka dengan erat. Aku sangat bahagia melihatnya. Semoga ini awal yang baik untuk kami. Hubungan suamiku dengan anak-anak semakin dekat. Sore ini, suamiku pamit mau pergi ke rumah Pak Prana. Dia membawa sebuah amplop yang buru-buru dia masukkan ke dalam sakunya. Begitu dia tahu, aku masuk ke dalam kamar. Kutatap suamiku yang berangkat dengan motornya dengan curiga. Rumah Pak Prana. Ini sudah waktunya memberikan tumbal nyawa. Tapi nyawa siapa yang akan suamiku berikan kepada Buto Aji? Dengan perasaan bertanya-tanya, aku masuk ke dalam kamar Deka yang sedang tertidur pulas. Kucium kening anakku. Loh, mengapa kening anakku ada helaian rambut yang rontok? Jantungku berdegup dengan kencang. Aku mengarahkan mataku ke atas meja di sebelah tempat tidur Deka. Gunting. Ada bekas rambut di gunting ini. Ya Tuhan, Deka. Malamnya, suamiku memerintahkan aku untuk mempersiapkan diri. Dia bermaksud akan melakukan pesugihan kembali. Kutatap wajah suamiku dengan penuh kebencian. Dan aku mengiyakan perintah suamiku dengan perasaan geram. Aku menatap lilin yang ada di hadapanku dengan hati kosong. Hatiku sangat kacau sekarang ini. Mempunyai suami yang tidak mempunyai hati. Suamiku telah tega menumbalkan Deka, anak kandungnya sendiri. Dia mengambil rambut anakku. Anakku akan dia jadikan tumbal. Dia tidak pantas disebut manusia, apalagi dipanggil ayah oleh anak-anakku. Binatang sekalipun tidak akan tega memakan anaknya sendiri. Dan mata hati suamiku telah digelapkan oleh nafsu dia sendiri. Dia sudah lupa akan niatnya, membahagiakan keluarganya. Saat ini yang kurasakan, aku sangat membenci suamiku. Aku teringat kata-kata Pak Prana pada saat dia membisikkan sesuatu kepada kami. Bahwa kami tidak boleh melakukan sholat 5 waktu. Dan hanya kematian suamiku yang dapat menghentikan pesugihan ini. Tiba-tiba lilin di depanku bergerak dengan cepat. Air di dalam baskom pun beriak dengan hebat. Aku berdiri dari dudukku dan menuju belakang rumahku. Perlahan kunyalakan keran air dan dengan tangan gemetar kubasuh satu persatu bagian tubuhku. Aku berwudu. Setelah selesai berwudu, aku mengambil mukena dan sejadahku. Kubentangkan sejadahku tepat di depan lilin. Dan lilin ini semakin berkedip dengan cepat. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wasbahana bukrata wa asila. Itu, babinya ke situ tuh. Tangkap aja tuh babi itu. Itu. Kabur dari sono, babi ke sono, Lari ke sana tuh dia. Cepet tangkap sono. Bakar. Mampus lo, mampus, mati lo sekarang. Bakar. Macam di mari, mati kan lo di sini. Inna sholati wa nusuki wa niyahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Mati lo babi ngepet lo. Mampus lo.
Bikin susah orang lu, Pak. Ibu bilinnya, Bu. Ibu. Tolong ayah, Bu. Bakar. Ibu. Siup, Bu. Lilinnya, Bu. Ibu. Allah. Aduh. Selama ini saya sudah curiga dengan dia. Dia sering datang ke tempat cukur rambut saya dan memunguti beberapa helai rambut. Setiap saya bertanya, ada saja alasan dia. Dan terakhir, dia datang menguti rambut anak Pak Asep. Kita harus beritahu Bu Mina. Kasihan kalau anaknya juga menjadi korban. Aduh, keterlaluan si Komar. Bakar rumahnya, cari keluarganya. Ayo Mun, kita ke rumah Bu Mina buat kasih tahu. Yang lainnya, cari keluarga Komar dan terus bakar rumahnya. Saat ini, aku berada di depan rumah orang tuaku bersama Yani dan Deka. Aku baru saja membunuh suamiku. Aku harus menghentikan perbuatan suamiku agar tidak lagi jatuh banyak korban. Selesai sholat, aku bergegas membawa anak-anak pergi. Sebelum warga membakar kami hidup-hidup. Ketamakan suamiku membuat dia lupa dengan apa yang dia niatkan di awal pada saat dia mengambil pilihan hidupnya. Dia selalu berkata kalau hidup adalah pilihan. Dan kami sudah mengambil pilihan yang salah. Pilihan yang menghancurkan hidup kami sendiri. Pilihan yang menghancurkan keluarga kecil kami. Pilihan yang meruntuhkan hati suamiku. Dan satu hal yang paling mengerikan akibat dari ketamakan suamiku. Ia telah menggadaikan imannya. Dan aku pun sudah mengambil pilihan dalam hidupku saat ini. Menghentikan semua kebiadaban suamiku. Menghentikan keserakahan suamiku. Dan menghentikan persekutuan dia dengan setan. Karena tidak akan pernah ada persekutuan dengan setan yang mendatangkan kebaikan. Dan setan tidak akan pernah dapat menjaga kita seperti janjinya. Hanya Tuhan yang Maha Esa lah yang dapat menjaga kita dengan keimanan kita. Dan aku sama sekali tidak menyesal telah menghentikan semua kegilaan ini. Ini Pak, saya datang ke sini untuk memberikan tumbal selanjutnya. Ini rambutnya dan atas nama Randi Ardianto bin Asep Fikri. Halo semua,
Aku Tia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dariku. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Support terus channel dariku. Sampai ketemu lagi di Story from Tia selanjutnya. See ya!